Masih bersama kami Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim, kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina dan Eki, Jutek Bongso dan Ketua Umum YLBHI Pak Muhammad Isnur. Saya mau ke Pak Jutek dulu. Pak Jutek, tadi untuk mempersiapkan pengajuan PK yang terdekat yang sudah disiapkan akan dilakukan oleh tim kuasa hukum apa aja Pak? Ya, kami sedang mempersiapkan semua, mengumpulkan bukti-bukti dari awal, tadi yang saya sampaikan dari mulai awal kejadian, kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam selama proses penyidikan sampai kepada vonis dan juga sampai hal-hal baru yang sekarang kami temukan. Kami sedang menelusuri dan sedang mengumpulkan, merangkai kembali ya semua jalan cerita, semua peristiwa itu supaya utuh, dan sesudah itu kami akan sajikan dalam novum ya untuk melakukan PK. Demikian Mbak Cindy. Oke, kalau Anda melihat soal eksaminasi ini agar bisa berlangsung transparan, profesional, apa yang harus dilakukan? Ganti penyidik kah? Diambil alihkah oleh Mabes Polri atau seperti apa? Untuk eksaminasi yang kami sedang lakukan, saya pikir tidak memulai dari awal lagi, oleh karena ini sudah vonis inkra. Kami hanya menghadirkan novum ya, bukti-bukti baru yang kami rasa kekeliruan saat itu yang tidak muncul setelah menjadi fakta atau pertimbangan hakim di dalam putusan, itu tentu kami akan hadirkan. Tentu ini bolanya ada di Mahkamah Agung ya, untuk menilai semua bukti yang kami ajukan ini valid atau tidak, apakah menjadi novum apa tidak. Tapi keprihatinan kami berdasarkan apa yang kami telusuri sampai hari ini ya, itu sebabnya kami dari Dewan Pimpinan Nasional Pradi ya sangat yakin dengan apa yang diceritakan oleh para terpidana maupun dengan keluarganya, berdasarkan bukan hanya berdasarkan pengakuan. Kami telusuri BAP-nya, kami telusuri apa-apa yang mereka ceritakan, ya kami menilai, ya kan ini udah pekerjaan kami hari-hari ya, termasuk juga penyidik, ya mari kita sajikan nanti semua itu dalam bentuk novum nanti gitu Mbak Cindy. Oke, saya mau beralih ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, kemarin kan dari kuasa hukum juga menyebutkan kalau ada distrust, mereka melaporkan penyidik ke Propam Polri karena ada ketidakpercayaan. Kalau Anda melihatnya untuk menjawab itu, untuk eksaminasi ini apakah ya tadi haruskah ganti penyidiknya atau haruskah diambil alih oleh Mabes Polri atau gimana Pak? Kami sendiri karena kepastian hukumnya terutama terhadap penetapan tersangka PS ini harus segera diberikan, tentu kami mendorong agar ini segera dituntaskan. Kalau katakanlah ada wacana menghentikan, bagaimana dengan kepastian hukum PS? Penghentian perkara kan didasarkan satu alasan yang berdasarkan hukum, misalnya tidak cukup bukti sehingga dihentikan, kan itu. Tentu proses hukum ini tetap kita awasi, terutama bagaimana profesionalitas dan akuntabilitas penyidik. Nah sekarang kan sudah ada pelimpahan berkas ke jaksa penuntut umum, ini akan kami awasi seberapa mampu penyidik nanti apabila sudah ada hasil penelitian jaksa penuntut umum untuk memenuhi petunjuk-petunjuk jaksa, itu terus kita awasi. Yang kedua, terkait dengan proses upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak, termasuk mengeluhkan proses penyidikan itu apabila akan dilaporkan ke Propam atau sudah dilakukan Propam, itu kita bisa pahami, itu bagian dari hak para pihak untuk memastikan bahwa penyidikan penanganan perkara ini benar-benar profesional dan akuntabel. Kami sangat paham bahwa memang Polri, penyidik Polda Jabar pada saat ini dihadapkan satu tantangan ketidakpercayaan publik. Walaupun demikian, tentu kami tetap mendorong semuanya itu harus didasarkan pada bukti-bukti yang terang yang bisa menerangkan bagaimana sebenarnya peristiwanya. Itu yang harus kita dorong dan kita awasi. Oke, nah kalau Pak Isnur, Anda melihatnya, kan Presiden sudah melihat juga kasus ini, Kapolri juga sudah memberikan pernyataan. Kalau Anda melihatnya untuk mengurai benang kusutnya sendiri dalam penyelesaian kasus Vina dan Eki, sebenarnya apa yang harus dilakukan polisi? Ya, Kapolri itu kan janjinya yang terakhir promosi itu kan adalah transparansi berkeadilan, ya kan? Maka ketika mengungkapkan sebuah perkara, orang bertanya kenapa perlu 8 tahun untuk menangkap satu orang lagi. Tadi diceritakan juga banyak sekali kejanggalan ya yang terjadi oleh para terpidana gitu. Jadi ini kan semua pertanyaan dalam selubung ya, yang kita nggak tahu karena bukti-bukti dipegang oleh kepolisian gitu ya. Beruntung ada pengacara, ada lawyer yang membela dan mau menelusuri ulang bukti-bukti itu gitu.
Jadi Kapolri, pertama, ada banyak kasus yang Pak Kapolri pernah alami. Bagi saya, dia harus bikin yang memang dimandatkan membuka semua kekurangan. Dan dicek ulang semua proses penyidikan dengan niatan ya, memperbaiki kelembagaan. Jangan sampai kira-kira ada kekeliruan 1-2 penyidikan dianggap sebagai bagian utuh dari kelembagaan gitu. Jadi bagi saya ketika ada duri ya dalam daging, cabut durinya, jangan sampai merusak seluruh daging itu. Jadi cek ulang penyidikannya, semua prosesnya. Bila perlu ganti dan kirim dari Mabes gitu ya, dengan semangat memperbaiki, semangat transparansi berkeadilan dari visinya Pak Listio Sigit gitu. Dan kan kita butuh pemulihan, kita butuh trust kembali kepada kepolisian dalam hal ini. Seperti itu ketika Sambo, Pak Listio bikin tim baru, orang memahami bahwa ini adalah upaya pemulihan kelembagaan yang baik dan ketahuan apa yang terjadi sebenarnya gitu. Oke, saya mau ke Pak Yusuf lagi. Pak Yusuf, kemarin kan Kompolnas juga sudah turun langsung memeriksa penyidik, kemudian juga melakukan pengawasan dan lain-lain. Yang ditemukan dari Kompolnas sejauh ini apakah ada kejanggalan juga, Pak? Ya, saya ingin menjawab dan menjelaskan apakah pada saat ini sudah dilakukan pengecekan kembali proses penanganan. Sedang berjalan pengecekan, itulah melalui dibentuknya tim asistensi gabungan Propam, Bareskrim, dan Inspektorat Pengawasan. Kalau itu terkait dengan pelanggaran kode etiknya ada di Propam, kalau itu terkait dengan manajemen penyidikannya itu ada di Inspektorat Pengawasan, kalau itu terkait dengan penyidikannya ada di Bareskrim. Ini bekerja mereka mengecek bagaimana penanganan 8 tahun yang lalu. Hasilnya apa, Pak? Ini sedang berjalan, termasuk kami sudah mendapatkan sebagian, memang ada pelanggaran-pelanggaran disiplin dan itu sudah diberikan sanksi pada waktu itu. Ya salah satunya yang menyimpulkan itu kecelakaan lalu lintas, sehingga korban dimakamkan pada waktu itu. Nah, yang kedua, hasil pemantauan kami langsung kemarin tentu kami melihat bagaimana proses perjalanan penyidikan terhadap tersangka PS ini. Kemarin kami sudah dijelaskan bagaimana barang bukti yang ada di berkas PS itu ya sudah bisa menjelaskan bagaimana peristiwanya, hanya kami tidak bisa memberikan kesimpulan secara material. Tentu ini wilayahnya ada di proses persidangan yang kebetulan ada pra-peradilan nanti, ya tentu ini nanti akan diuji. Oke, baik. Bisa dibilang ini juga jadi pertaruhan bagi Polri untuk membuktikan bisa mengurai benang kusut ini atau tidak. Terima kasih banyak Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim, Kuasa Hukum Terpidana Vina Eki, Pak Jutek Bongso, dan Ketua Umum YLBHI Pak Muhammad Isnur. Sehat selalu, selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore.